Banyak orang pengen jadi kaya, tapi sedikit yang ngerti cara jadi kaya dari nol itu seperti apa. Padahal faktanya, lebih dari 90% orang Indonesia tabungannya bahkan belum sampai 100 juta ya. Dan masalahnya bukan di gaji yang kecil, tapi cara ngatur uangnya gitu kan. Ngatur uang tuh ada skill tersendiri ternyata. Jadi di video kali ini, aku bakal jelasin ke kamu gimana cara realistis dari nol sampai punya 100 juta pertama. Tanpa teori yang ribet, dan tanpa jadi cepat kaya, karena cara ini dan pengalaman ini, experience ini sudah aku coba sendiri, testing sendiri, dan hasilnya wow. Oke, sebelum kita ngomongin uang, kita harus benerin mindset dulu ya, karena lagi-lagi is number one. Ketika kalian mau grow, kalian pengen berkembang atau pengen naik, itu yang dibenerin sini dulu, yang dibenerin di sini dulu ya. Ya emang kalian terkesan kayak apa sih apa genset mindset itu. Setelah kurasakan ya, dulu aku seperti itu, kayak apa sih mindset. Tapi yang utama kalau kalian pengen berubah, pengen naik, itu di sini dulu dibenerin. Karena sistem kalian tuh di sini gitu, di otak ya. Karena banyak orang salah di sini. Dengerin baik-baik. Bertambah kaya itu wajib, jadi kaya itu luck atau bonus menurutku. Apa maksudnya? Bertambah kaya itu dalam kontrol diri kita. Contoh, disiplin investasi, disiplin menyisihkan uang, disiplin bekerja. Kebiasaan-kebiasaan ini kan dikontrol kita gitu. Jadi bertambah kaya itu pasti kalau kita memiliki sifat-sifat seperti itu, disiplin seperti itu ya. Tapi jadi kaya itu bisa karena apa? Luck atau hoki ya. Tiba-tiba dapat peluang rezeki yang blind luck gitu ya. Tiba-tiba datang nggak tahu di mana, tiba-tiba jeder dapat rezeki gitu. Itu my opinions ya. Dan masalahnya, kalau kamu belum siap, dikasih uang besar pun akan tetap habis, trust me. Karena uang tuh menurutku menggambarkan value seseorang gitu. Makanya kita fokus dulu ke yang bisa kita kontrol. Step 1, kita perbaiki dulu di habit kita ya. 0 sampai ke 30 juta pertama. Kalau kamu sekarang masih dari 0 banget atau baru mulai kerja, target pertama kamu bukan di investasi. Ya ingat ya, catat. Target kamu untuk 0 sampai ke 30 juta pertama itu bukan di investasi. Karena apa teman-teman? Kalau kalian duitnya masih 500 ribu, 1 juta, 2 juta, itu buat investasi pun persentasenya masih kecil ya. Kalau kita dapat profit 10% kah 5% itu masih sangat kecil. Tapi jangan disalah-artikan ya, untuk belajar investasi harus tetap. Tapi di fase ini kalian harus latihan menyisihkan uang dulu gitu. Gimana caranya kita bisa disiplin dulu, menyisihkan uang, step by step, tahap demi tahap gitu ya. Bangun kebiasaan ngatur uang dulu. Dan kelihatannya kan sepele, tapi efeknya gila bro, beneran. Dan ini pun mungkin kalian kayak mudah ngumpulin, itu nggak mudah kalau kalian nggak punya karakter atau behavior mengumpulkan uang, menyisihkan uang seperti itu ya. Jadi yang pertama itu pisahin uang di awal dulu. Mayoritas orang gajian itu langsung gaji masuk, dipakai, kalau bisa baru nabung gitu. Jangan seperti itu. Dan hasilnya apa? Kalian nggak pernah bisa nabung kalau seperti itu konsepnya gitu kan. Nah sekarang kita balik ya. Gaji masuk, sisihin dulu. Ya kita sisihin dulu, baru kalian pakai. Misal gaji 5 juta, sisihin dulu lah 3 juta atau 3 juta 500, sisanya buat makan kita kalau masih single ya. Itu. Nah, tapi kalau kita konsisten seperti itu, dalam 5 tahun aja, bedanya udah puluhan juta bro, bener-bener udah beda. Coba kalian mulai praktekin hal ini dan dirasakan sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu benar-benar sangat luar biasa efeknya. Yang kedua, mulai dari hal kecil tapi konsisten. Banyak yang nunggu, nanti kalau gaji gede baru nabung, tapi itu salah ya. Mulai dari 10% itu bagus, 5% juga bisa, bahkan 3% pun nggak masalah. Karena yang kita bangun bukan jumlahnya, tapi apa? Habitnya, kebiasaannya. Catat, yang kita bangun habit kita, kebiasaan kita. Karena percaya bro, membangun habit tak sesederhana itu. Kita harus melalui proses pembiasaan gitu ya. Yang ketiga, jangan pusing investasi dulu di fase ini. Kamu nggak perlu mikir saham dulu, nggak perlu mikir obligasi dulu, nggak perlu mikir bitcoin dulu gitu kan. Fokusnya cuma kumpulin 20 sampai 30 juta pertama. Mau ditaruh di tabungan kek, deposito kek, reksadana pasar uang, itu udah cukup, aman di situ. Yang penting uang kamu nggak habis, itu dulu yang awal, fondasi awal tuh di situ dulu. Kamu bangun behavior, bangun habit, bangun kebiasaan, biar kamu bisa
menyisihkan uang gitu. Itu habit yang harus kalian akuisisi ya di awal gitu. Dari 30 juta ke 50 juta, ini menurut pendapatku ya, kalau kamu sudah bisa melewati fase yang awal tadi dan kamu udah punya tabungan, nganggur, free, selamat, kamu sudah bisa di level pertama ya. Tapi jangan salah langkah, karena di fase ini banyak orang langsung sok investasi gitu. Padahal yang lebih penting adalah apa? Fondasi keuangan. That's true. Jadi yang pertama kita bangun apa sih dari fondasi keuangan ini? Yang pertama, dana darurat. Dana darurat ini buat jaga-jaga kita ya kalau kamu kehilangan penghasilan gitu. Rumusnya simple. Ini mungkin udah banyak orang tahu ya. Hidup sendiri itu menurutku kita bisa siap cadangan 3-4 bulan dana darurat ya. Kalau punya tanggungan 6-8 bulan. Contoh ya, example. Pengeluaran kita cuma kalau di kampung menurutku di Banjarnegara ini 3 juta lah, 3 juta per bulan atau 2 juta per bulan, katakanlah 3 juta. Minimal tuh kamu punya 18 atau sekitar 25 juta ya untuk dana darurat. Ini kalau di kampung ya, kalau kamu hidup di kampung. Tapi kalau kamu emang tempat tinggalnya di kota itu bisa lebih besar lagi ya. Itu katakanlah masih single, biaya hidup 3 juta sebulan di desa itu ya. Tapi kalau di kota mungkin bisa lebih gede lagi. Jadi menurutku range yang aman untuk single seperti kita 20-30 juta itu udah aman untuk dana darurat kita yang masih single. Kalau yang punya tanggungan bisa menyesuaikan lah ya dari rumus yang tadi aku katakan. Ini buat keamanan hidup kamu tentunya. Uang ini jangan diapa-apain, ya udah buat backup nanti ketika ada emergency seperti itu. Dan yang dua, proteksi. Minimal BPJS lah. Kalau ada rezeki lebih bisa asuransi kesehatan. Kenapa penting? Karena suatu kejadian bisa ngabisin semua tabungan kita loh. Dan itu sering kejadian. Kita kan sebagai manusia nggak maulah yang namanya kejadian buruk. Tapi kan kita manusia juga tidak bisa mengendalikan yang di luar kontrol kita. Jadi ketika hal yang di luar kontrol itu terjadi, seenggaknya kita punya keamanan, contohnya asuransi kesehatan atau BPJS, seperti itu ya. Dan part keempatnya atau step selanjutnya, ketika kalian sudah berhasil memenuhi syarat di level yang ini, kalian langsung ke step selanjutnya, yaitu step ke 50-100 juta. Kalau kamu sudah punya habit, punya dana darurat, punya proteksi, baru kamu masuk ke investasi gitu ya. Jadi jangan kebalik, investasi dulu baru dana darurat. Itu salah sih. Nah, mulai dari yang aman, jangan langsung ke saham. Saham tuh high risk ya. Jadi saham tuh menurutku juga ada bagiannya juga, ada 3 jenis saham ya. Low risk, middle, sama high risk. Tapi di sini kita nggak bahas saham dulu ya. Kita lanjut aja ke pembahasan inti. Mungkin kalian bisa mulai dari reksadana pasar uang, obligasi, pendapatan tetap. Tujuannya bukan langsung kaya, tapi membangun kebiasaan investasi, habit. Sekali lagi, investasi itu membangun behavior, kebiasaan, habit. Itu yang kita harus tanamkan, bahwasannya investasi bukan cara cepat kaya, tapi gimana kita fokusnya membangun kebiasaan investasi itu dulu. Gitu ya, tanamkan itu dulu. Jangan mikir langsung yang gede-gede gitu. Dan kesalahan fatal orang tuh kadang banyak orang baru punya sedikit uang, langsung masuk saham. Begitu turun panik, cut loss. Akhirnya apa? Ya jual rugi lah, stres. Bahkan gak fokus kerja nantinya kan. Dan at the end, balik ke nol lagi, ke level yang tadi gitu kan. Makanya naik level pelan-pelan, step by step. Kalau uang kamu sudah mulai besar, baru bolehlah coba saham, naikin resiko. Tapi ingat, fokus utama tetap nambah modal, bukan ngejar cuan cepat. Dan pada akhirnya, at the end, semua ini tujuannya untuk apa sih? Bukan buat flexing, bukan buat pamer, tapi buat financial freedom. Di mana uang kamu menghasilkan uang lagi dan hasilnya cukup buat hidup kamu sendiri tiap bulan. Itu baru tenang gitu kan. Itu kan tujuan kita. Kalau tujuanku seperti itu, aku hidup, poin yang aku kejar pertama yaitu financial freedom, untuk membackup kebutuhan pokokku. Artinya ketika aku nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, kebutuhan pokokku udah ke backup sama dana pasif incomeku, this is maybe surga dunia di situ menurutku ya. Itu tujuan hidupku. Dan ini yang paling mahal. Harga untuk jadi kaya adalah tidak kelihatan kaya. Karena kalau kamu kejar gengsi, investasi kamu pasti kecil. Tapi kalau kamu tahan suatu hari nanti, maybe in the future, kamu punya tabungan yang banyak, punya passive income yang besar, itu kan hasil diri kamu di masa lalu. Hasil kamu yang sekarang
kasihan sama masa depanmu gitu ya. Itu sih. Makanya kamu kalau kasihan sama masa depanmu, kasihan sama dirimu di masa depan, ya mulailah disiplin investasi mulai sekarang. Gitu ya. Nabung, investasi. Jadi, kalau kamu lagi di fase 0, tenang, semua orang sukses mulainya dari situ juga. Yang pasti bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten. Konsep dari hidup financial freedom itu semua orang bisa memiliki financial freedom tersebut. Tinggal berapa lama waktunya dan kita bisa mengakuisisi atau mengambil kebiasaan-kebiasaan orang sukses atau orang yang bisa achieve financial freedom tersebut. Semua orang tidak bisa memilih terlahir di keluarga kaya miskin, tapi semua orang bisa memilih untuk menjadi bertambah kaya. Ini bukan cuma teori, ini udah aku praktekkan. Coba kalian catat yang emang penting, praktekkan. 5-10 tahun, rasakan perbedaannya. Gak usah jauh-jauh 3 tahun, kalau kamu emang udah konsisten, pasti udah kerasa hasilnya. Seperti itu. Aku, Janny Widisantosa, see you in the next time video. Thank you.